demokrasi liberal berdasarkan hasil konferensi meja bundar yang berlangsung di Den Haag, maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Pemerintahan dijalankan oleh presiden dengan kabinetnya, sedangkan legislatif terdiri atas dua badan, yaitu Senat dan para DPR. R. Soekarno terpilih sebagai Presiden RI, sedangkan Wakil Presiden RI Dr. Anda Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RI. Namun karena banyaknya yang terjadi gerakan-gerakan yang menuntut pembubaran negara bagian, maka negara RIS tidak bertahan lama. Setelah itu Presiden Soekarno menandatangani Rancangan Undang-Undang 1950. Maka Indonesia secara resmi mengubah sistem demokrasi menjadi demokrasi liberal. Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang menjalankan pemerintahan di Indonesia. Kabinet ini berasal dari Partai Masyumi dengan Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri. Selanjutnya yang memimpin Indonesia adalah Kabinet Ali Sastro Amidjojo. Kabinet ini memiliki program pengunduran Kabinet Natsir. Selanjutnya adalah kabinet yang dipimpin oleh Sukiman Widyo Sanjoyo. Selanjutnya adalah Kabinet Wilopo yang dipimpin oleh Mr. Wilopo. Kabinet Alsastro Jojo digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Setelah masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Hadi Sastroamidjojo kembali di Sulaiman untuk membentuk kabinet baru. Kabinet terakhir yang memerintah di Indonesia adalah Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Pemilihan umum tahun 1955 dianggap sebagai pemilu yang paling bersih dalam masa 50 tahun, menghasilkan 4 partai besar yang mendominasi parlemen, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Partai revolusi seperti Partai Sosialis Indonesia atau PSI yang sangat merosot perolehan suaranya sehingga secara faktual telah bersingkir dari peraturan politik Indonesia karena tidak ada mayoritas satu partai. Perpecahan atau persaingan berlanjut terus. Sekelompok perwira angkatan perang yang tidak puas dengan situasi politik saat itu mengorbankan pemberontakan di daerah-daerah Sulawesi dan Sumatera, serta menyatakan ingin berpisah dengan negara Republik Indonesia. Presiden Soekarno yang mendapat dukungan negara dalam keadaan bahaya dan memerintahkan menghadapi pemberontakan dengan daerah dengan kekuatan militer. Sementara itu, Dewan Konstituante hasil pemilu yang bertugas membuat undang-undang dasar baru tidak berhasil menyelesaikan tugasnya dan menemui jalan buntu waktu Soekarno menawarkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pemuda suara menghasilkan suara seimbang antara yang setuju dan yang menentang. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959, melalui dekret Presiden dan dukungan Angkatan Darat Presiden Soekarno, menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. PRRI adalah kepanjangan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta merupakan kepanjangan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Dua gerakan ini biasa ditulis PRRI atau Permesta. Gerakan ini berawal dari tubuh angkatan militer yang dipecah menjadi beberapa resimen. Masalah meluas seputar ketimpangan kesejahteraan angkatan militer antara di Pulau Jawa dan militer di luar Jawa. Permasalahan kemudian mengkerut mengenai kesejahteraan di daerah pemerintah pusat dinilai menganak-emaskan Pulau Jawa dalam hal pembangunan. Hal ini terlihat dari alokasi dana pembangunan daerah yang tak sebesar di Pulau Jawa, yang membuat daerah luar Jawa sangat tertinggal. Hal ini pun perlahan memunculkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat di kalangan TNI, pejabat daerah, dan rakyat di daerah Sumatera dan Sulawesi. Pergolakan di Sumatera dan Sulawesi pun muncul dan diawali dengan didirikannya dewan-dewan daerah pada tahun 1956 hingga tahun 1957.
Dewan daerah yang didirikan diantaranya adalah Dewan Banteng di Sumatera Tengah yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Marudin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Berlian, dan Dewan Manguni di Sulawesi yang dipimpin oleh Letkol Feng Sumual. Semua dewan-dewan tersebut selalu menjalin kontak satu sama lain. Mereka mendirikan dewan-dewan daerah dikarenakan mereka merasa sulit menyampaikan aspirasinya pada parlemen sehingga memilih jalan non-parlemen. Dengan membentuk dewan-dewan di daerah, Panglima Teritorial 7 Letkol Feng Sumual yang sekaligus pimpinan Dewan Manguni akhirnya memproklamasikan berdirinya perjuangan rakyat semesta. Saat Januari 1958, Central Intelligence Agency atau CIA mulai mengembangkan dukungan misi rahasia kepada pemberontak PRRI dan Permesta. Menghadapi pemberontak, Presiden Soekarno memerintahkan militer Indonesia untuk menghancurkan pemberontakan PRRI Permesta. Sejumlah serbuan Angkatan Udara Republik Indonesia di Manado menghancurkan pesawat-pesawat B-26. Sementara itu, seorang dari mereka ditembak jatuh pada 18 Mei 1958 oleh pilot Indonesia di atas Kepulauan Ambon. Pilot B-26 agensi Amerika bernama Ellen Pope tertangkap. Hal ini membuat keterlibatan lebih CIA dalam pemberontakan tersebut. Konsekuensinya mulai menarik dukungannya pada pemberontakan. Tentara pemerintah pusat meluncurkan serangan amfibi dan udara di jantung kota pemberontakan Manado yang dinamakan Operasi Merdeka. Pemerintah pusat memulai kampanye menawarkan amnesti untuk mereka yang menyerah secara sukarela. Prajurit-prajurit Permesta menyerah dan menyatakan sumpah kesetiaannya kepada pemerintah pusat pada 1961. Gerakan PRRI di Sumatera juga ditumpas dengan kekuatan militer. Lantas pemerintah melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Laut, Darat, dan Udara. Beberapa operasi militer pun dilancarkan, antara lain Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sabta Marga, dan Operasi Sadar. Dalam waktu yang singkat, banyak pimpinan PRRI yang menyerahkan diri pada 29 Mei 1961. Letkol Ahmad Hussein menyerahkan diri dan berakhirlah pemberontakan PRRI.